Amin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa alihi at-tahirin. Wa ashabihi al-akramin. Wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat 26 Syawal 1443 Hijriah, kita dapat dipertemukan kembali di program live kajian rutin Kitab Fiqh Asma'il Husna setelah libur, setelah ditiadakan selama Ramadan dan Hari Raya. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari nama Allah yang ketujuh, Al-Malik, Al-Malik, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadzuna Abu Rima LC Hafizahullah Ta'ala selama kurang lebih 45 menit ke depan. Selanjutnya bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar sekalian, apabila memiliki pertanyaan dapat Anda sampaikan kepada kami melalui pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Kami ulangi sekali lagi di nomor 0812 5952 1312. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar sekalian, langsung saja kita simak kajian bersama Ustadzuna Abu Rima LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan dari nama Allah yang ketujuh, Al-Malik, Al-Malik. Kepada Ustadz alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduh wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Yaqulullah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah pertemukan kita kembali dalam acara ini, yaitu mengkaji tentang sebuah kitab dari kitabnya Syekh Abdul Razak Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dengan judul Fiqhul Asma'il Husna, yang beberapa saat yang lalu kita libur ya karena bulan suci Ramadan, temanya tema tentang juga Ramadan, kemudian juga liburan Syawal beberapa saat yang lalu, dan alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang penuh dengan berkah insyaallah tabaraka wa ta'ala, kita dipertemukan Allah kembali untuk mengkaji kembali apa yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Pembahasan yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan tauhid, yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pembahasan yang teramat mulia. Kenapa? Karena hal ini terkait dengan Al-Khaliq, Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tentu saja permasalahannya adalah permasalahan yang urgen, yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, yang harus kita fahami, yang harus kita lakukan setelah kita memiliki ilmu tersebut. Sehingga kita berbekal dengan ilmu dan juga amal dan juga mendakwahkan daripada semuanya ini yang insya Allah akan menjadi pemberat timbangan amal kita nanti di yaumil qiyamah. Baiklah wahai kaum muslimin, segenap pendengar
radio Al-Furqan, suara Al-Furqan, dan juga pemirsa daripada TV Al-Furqan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Kita akan lanjutkan pembahasan daripada kitab yang insya Allah penuh berkah ini, penuh manfaat ini, pada nama-nama Allah Rabbul Alamin, yang pada bab yang ke-24, yaitu Al-Malik, Al-Malik. Jadi ada Al-Malik, Al-Malik. Qala al-muallif rahimahu tabaraka wa ta'ala wa qad warada ismul Malik, dan telah datang nama Al-Malik fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an yang mulia, fi khamsati mawadhi'a, pada 5 tempat, ya, 5 tempat. Minha, di antaranya, berarti Asy-Syaikh di sini tidak menyebutkan semuanya, ya, cuma menyebutkan 2 saja, karena beliau menyatakan di sini minha, ya, di antara, yaitu Al-Malik, Ismul Malik itu yang datang di dalam Al-Quran itu, yang tadi disebutkan 5 tempat tadi, di antaranya adalah qauluhu ta'ala, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus, surah Al-Hasyr ayat yang ke-23. Ini yang pertama disebutkan oleh Syekh Hafidhahu tabaraka wa ta'ala, Ismul Malik, nama Allah yang indah, yaitu Al-Malik itu disebutkan Allah 5 tempat. Kemudian yang pertama dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-23. Artinya dialah Allah yang tidak ada ilah, yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar, illa huwa, kecuali dia Allah Rabbul Alamin, Al-Malik. Al-Malik itu adalah yang merajai, Al-Quddus, yang maha suci. Di sini disebutkan pertama kali Al-Malik. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fata'ala Allahul Malikul Haq. Di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafidhahu tabaraka wa taala pada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-116. Ya, Al-Malik muncul ataupun datang di dalam Al-Quran. Yang kedua disebutkan oleh Syekh di sini adalah pada surah Al-Mu'minun ayat 116. Fata'ala Allah, maha tinggi Allah Rabbul Alamin, Al-Malikul Haq, raja yang hak, raja yang benar. Gitu. Kenapa? Karena banyak, ya, raja-raja selain Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang tidak benar, ya, dolim, ya, bengis, ataupun merampas daripada kerajaan yang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah Rabbul Alamin di sini dikatakan fata'ala Allah, maha tinggi Allah Rabbul Alamin, Al-Malikul Haq, yaitu raja yang hak. Nah, yang 3 yang tidak disebutkan oleh al-muallif hafidhahu tabaraka wa taala, yang kita hafal pada surah yang terakhir ayat yang kedua, surah apa? Surah An-Nas. Ya, di sini enggak disebutkan, tapi ada pada surah An-Nas ayat yang kedua. Ya, kita semuanya hafal insyaallah, yaitu apa? Malikin Nas. Ya, Malikin Nas, yaitu raja manusia. Raja manusia, yaitu pada surah An-Nas ayat yang kedua. Sudah 3. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah dalam surah Toha ayat yang ke-114. Dan bunyinya itu persis pada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-116 tadi. Apa? Fata'alallahu Al-Malikul Haq. Ya, persis. Ya, ayatnya persis sekali. Ya, Fata'alallahu Al-Malikul Haq. Itu pada surah Toha ayat yang ke-114. Kemudian yang kelima, ya, apa yang terakhir adalah pada surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-1. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu Malik, Al-Malikil Qudusi Al-Aziz Al-Hakim, pada surah Al-Jumu'ah ayat yang pertama. Jadi sudah, ya, sempurna, yaitu 5 tempat Allah Rabbul Alamin sebutkan Al-Malik. Ya, di dalam Al-Quran ada 5 tempat. Yang pertama tadi adalah surah Al-Hasyr ayat 23. Kemudian yang kedua adalah surah Al-Mu'minun ayat yang ke-116. Kemudian pada surah An-Nas ayat yang kedua, surah Toha ayat 114,
dan juga surah Al-Jumu'ah pada ayat yang pertama. Ya, itu adalah nama Allah Al-Malik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Al-Muallif hafizallahu tabaraka wa ta'ala melanjutkan wa warada ismul Malik. Kalau tadi Malik ya, setelah lam itu tidak ada ya-nya. Tetapi yang kedua di sini adalah Al-Malik, yaitu setelah lam ada ya-nya, Al-Malik. Ya. Fi maudi'in wahidin, pada satu tempat saja. Fi qoulihi ta'ala innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Malikim muqtadir, Malik. Di sini sebutkan hanya sekali pada surah Qamar ayat yang ke-55. Innal muttaqina, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannat, di dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala, wa nahar, dan pada sungai, ya, karena dalam surga itu ada al-anhar, sungai-sungai yang mengalir. Fi maq'adi sidqin, dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan, inda malikin muqtadir, yaitu di sisi raja yang memiliki kekuasaan. Sekarang kalau kita renungkan, ya, raja selain Allah Subhanahu wa taala Malik Muqtadir itu banyak. Ada raja yang tidak memiliki kemampuan, kekuasaan, hanya sebagai simbol saja. Tetapi kalau Allah Rabbul Alamin mensifati dirinya di sini adalah inda malikin muqtadir, yaitu di sisi raja yang memiliki kekuasaan. Ya. Maka ini yang pertama, pembahasan tentang Al-Malik dan juga Al-Malik, dua nama yaitu Al-Malik dan Al-Malik. Ya, itu yang pertama tadi disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam 5 tempat. Kemudian yang kedua Al-Malik hanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu tempat dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-55. Ya. Wahadanil isman, dua nama Allah Rabbul Alamin ini apa? Al-Malik wal Malik. Ya. Dalani ala anna Allah Subhanahu dzul mulki. Itu keduanya menunjukkan apa? Bahwasanya Allah yang Maha Suci itu memiliki kerajaan. Ai al-maliku li jami'il asya, yang merajai segala sesuatu. Ya. Al-mutasarrif fiha. Mutasarrif itu bisa diartikan penguasa, yang menguasai, atau juga bisa dimaknai dengan yang menjalankan, ya, yang menjalankan pada semua yang dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin. Al-mutasarrifu fiha, yang menguasai di dalamnya, bila mumani'atin wala mudafi'ah, atau bisa juga dimaknai bila mumani'atin wala mudafa'ah, ya, tanpa ada yang mencegah dan tanpa ada yang menolaknya. Wal mulku awal maliku yurja'u ila umurin thalathah, dan Al-Malik yaitu raja, ismullah yaitu Al-Husna Al-Malik, itu kembali pada 3 permasalahan atau 3 perkara. Ya, dikembalikan pada 3 perkara. Maksudnya Al-Malik itu mencakup pada 3 hal ini. Al-awwal, yang pertama adalah thubutu sifatil mulki, yaitu penetapan terhadap sifat-sifat raja. Lahullati, yang dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin. Allati hiya sifatuhul adimah, yaitu sifat Allah, sifat-sifat Allah yang agung. Min kamalil quwwah, dari kesempurnaan kekuatannya. Kekuatannya Allah itu sempurna. Seorang raja yang hak itu apa? Memiliki kesempurnaan kekuatan. Kekuatannya sempurna. Wal izzah ay kamalul izzah, min kamalil izzah, daripada kesempurnaan kemuliaannya. Wal qudrah, dan juga kesempurnaan kekuasaannya, kemampuannya. Wa kamalil ilmil muhit, dan juga kesempurnaan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Wa kamalil hikmatil wasi'ah,
dan juga kesempurnaan hikmah yang teramat luas. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hikmah. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hikmah. Ya, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan Allah Rabbul Alamin itu semuanya tidak ada yang abas, tidak ada yang sia-sia, tapi semuanya memiliki apa? Du hikmah. Di sini dikatakan oleh mu'allif hafidhahu tabaraka wa taala wa kamalil hikmatil wasi'ah, dan memiliki hikmah yang teramat luas. Wa nufudil masi'ati, kamal nufud al masi'ah. Apa maksudnya? Yaitu memiliki kesempurnaan di dalam pelaksanaan atau terrealisasinya daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi itu ya dengan apa? Masyiah, dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Wa kamali tasarrufi, dan juga kesempurnaan di dalam penguasaan. Wa kamali ra'fati war rahmati, dan juga kesempurnaan kelembutannya dan juga kasih sayangnya. Wal hukmil amilil alamil uluwi was sufli, dan juga kesempurnaan hukum secara umum ya lil alam, untuk seluruh alam. Al ulu yaitu alam yang tinggi, ya was sufli, dan alam yang rendah. Mungkin yang dimaksud adalah langit dan bumi, ya. Dan juga apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di dalam langit, ya antaranya para malaikat Allah Rabbul Alamin. Kalau sufli yaitu di dataran yang rendah atau di bawah, yaitu yang dimaksud mungkin adalah alam yang dihuni oleh para manusia. Wal hukmil ami fid dunya wal akhirah, begitu pula kesempurnaan yaitu daripada hukum Allah Subhanahu wa taala secara umum fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Maka ini adalah merupakan yang terkait dengan Al-Malik, yang tentu saja memiliki memiliki atau kembali kepada tiga hal tadi. Yang pertama tadi ya subutu sifat sampai akhir tadi, yaitu menunjukkan kesempurnaan ya yang dimiliki oleh seorang raja yang hak, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala ta'ala walillahi mulkus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Ya, semua kerajaan yang ada di langit dan juga yang ada di bumi itu milik Allah Rabbul Alamin. Wa qala ta'ala al-mulku yawma idinil haqqu lirrahman, dan kerajaan yang hak pada hari itu, pada hari ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, ya lirrahman, yaitu milik Tuhan yang maha pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar, milik siapakah kerajaan pada hari ini, pada hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya, ya lillah, milik Allah Rabbul Alamin al-wahid, Tuhan yang maha esa, al-qahar, dan Tuhan yang maha memaksa, ya atau maha mengalahkan. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya perkara pertama yang mencakup daripada makna daripada Al-Malik itu yang pertama tadi, yaitu penetapan sifat-sifat raja ya bagi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kesempurnaan di dalam sifat yaitu raja. Kemudian yang kedua, asani anna jami'al khalqi, sesungguhnya semua makhluk, mamalikuh wa abiduh, yaitu hamba Allah Rabbul Alamin, budak dan hamba Allah Rabbul Alamin. Wa muftakiruna ilaih, dan semua hamba Allah Rabbul Alamin itu teramat butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Wa muttiruna ilaih fi jami'i su'unihim, dan mengharuskan mereka kembali kepada Allah Rabbul Alamin, butuh kepada Allah Rabbul Alamin fi jami'i su'unihim, dalam semua keadaan mereka. Laisa li ahadin, tidaklah ya bagi salah seorang di antara makhluknya,
khuruju an mulkihi. Tidak bisa mereka keluar daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Langit milik Allah, bumi milik Allah. Di antara langit dan bumi juga milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dia bisa keluar daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala? Tadi dikatakan oleh Allah, walillahi mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang bisa keluar daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala? Mau lari kemana dia? Ya, bumi Allah Rabbul Alamin. Langit Allah Rabbul Alamin. Lantas kemanakah dia mau keluar? Ya, enggak bisa. Wala li mahlukin ghina an ijadih, dan tidak ada bagi makhluk itu ghina. Maknanya ghina itu tidak butuh gitu ya. An ijadih, daripada pengadaannya. Allah yang mengadakan langit, Allah yang mengadakan bumi, Allah yang mengadakan air, Allah yang mengadakan tumbuhan, Allah yang mengadakan hewan-hewan, Allah yang mengadakan udara, Allah yang mengadakan matahari, rembulan, bintang dan lain sebagainya. Ya, apakah makhluk salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala kemudian enggak membutuhkannya? Enggak membutuhkan tempat berbijak yaitu bumi, enggak membutuhkan langit sebagai atapnya, enggak membutuhkan lautan, enggak membutuhkan air, maka itu tidak mungkin, mustahil. Ya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan apa yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imdadih, dan juga tidak ada satupun makhluk yang tidak membutuhkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, imdadih yaitu nasrih, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naf'ih, dan juga tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan ya daripada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan manfaat kepada para hamba-hambanya. Wa daf'ih, dan juga tidak ada satupun makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan daripada penolakan Allah Rabbul Alamin. Ya, bukankah kita ketika sakit kita membutuhkan agar Allah Rabbul Alamin ya menolak daripada penyakit tersebut, yaitu menyembuhkan. Ya, tidakkah kita juga butuh bahwasanya kita itu agar Allah Subhanahu wa taala menolakkan bagi kita daripada mara bahaya, dari bencana dan sebagainya. Ya. Wa mannih, dan juga tidak ada satupun makhluk yang dia itu tidak butuh terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Semuanya butuh karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ata'ih, dan tidak ada satupun makhluk yang tidak butuh ya terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita teramat ataupun semuanya makhluk itu teramat membutuhkan semuanya tadi. Ya, membutuhkan ijad, membutuhkan imdad, membutuhkan yaitu nafa, membutuhkan dafa ya dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan manih, dan juga membutuhkan apa? Ata'ih. Maka tidak ada satupun makhluk yang tidak membutuhkannya, semuanya membutuhkannya, mau hewan, mau tumbuhan, maupun bumi, ya maupun makhluk-makhluk yang lainnya. Qala ta'ala wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard, dan Maha Suci yang memiliki kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan juga yang memiliki kerajaan di antara langit dan bumi, wa indahu ilmus sa'ah, dan di sisinya adalah ilmu sa'ah, ilmu hari kiamat yang mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah Rabbul Alamin kalian akan dikembalikan. Ya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semuanya jiwa pasti akan merasakan mati. Dan ketika seorang mati maka Allah Rabbul Alamin akan membangkitkannya. Ya, untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua amal yang dia lakukan di muka bumi. Ya, wa ilaihi turja'un. Jelas di sini dikatakan alladzi lahu mulkus samawat wal ard. Kemudian wa qala ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahul ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya itu fuqara, teramat butuh, membutuhkan ya ila Allah, ya kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah itu dia adalah zat yang maha kaya, al-hamid, lagi maha ya terpuji. Ya, Allah yaitu al-ghani, yang maha kaya. Ya, Allah Rabbul Alamin
andai semua makhluk ya berkumpul dalam sebuah dataran kemudian meminta kepada Allah Rabbul Alamin dan Allah mengabulkan memberikan semua daripada makhluknya yang meminta tadi, maka itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan, kerajaan, kemuliaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya. Dan Allah Rabbul Alamin jika ada hambanya yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka. Tetapi kalau manusia yang kaya raya ya hari ini meminta, kemudian besoknya lagi meminta, besoknya lagi meminta, maka raja itu akan murka, yaitu orang tersebut yang kaya tadi murka. Tetapi beda jauh dengan Allah Rabbul Alamin. Justru Allah kalau hamba-hambanya tidak mau meminta kepadanya, maka Allah murka kepadanya, ya kepada hamba tersebut. Karena Allah Maha Kaya. Iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jikalau Allah menghendaki, maka Allah akan melenyapkan kalian dan juga mendatangkan makhluk yang baru. Itu mudah bagi Allah Rabbul Alamin. Ya, mudah bagi Allah Rabbul Alamin. Maka kita enggak boleh sombong, enggak boleh lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah melenyapkan kita wahai kaum muslimin, dan Allah menggantikan dengan makhluk yang baru. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan hal tersebut ya tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melenyapkan semua yang ada kemudian menggantinya yang baru. Itu wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz ya. Dan hal tersebut tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa ka'ayyin min dabbah. Betapa banyak daripada binatang yang melata, la tahmilu rizqaha, yang dia tidak bisa membawa, tidak mengurusi daripada, tidak bisa mengurusi rizkinya. Perhatikan ya, hewan-hewan seperti semut, seperti apa lagi, seperti siput ya yang membawa rumahnya ke sana kemari, dia tidak bisa mengurusi rizkinya. Tetapi Allah Rabbul Alamin, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dialah Allah yang mengurusi rizkinya, ya, yang memberikan rizki kepadanya, wa iyyakum, dan juga kalian. Kita, rizki kita dapat ya, bukan hanya karena kepintaran kita, bukan karena keuletan kita, bukan karena kita telah belajar ekonomi menjadi SE, sarjana ekonomi, bukan. Tetapi semata-mata itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, betapa banyak orang yang memiliki titel tetapi ya tidak sukses ya di dalam permasalahan mencari maisha, ya tidak sukses. Ya, betapa banyak kita dapati ada dia itu misalkan saja ahli di dalam kesehatan, seorang dokter, ya, istrinya dokter, kemudian suaminya dokter, tetapi tidak mampu untuk menjadikan istrinya itu hamil. Ya, banyak kan orang yang ahli di bidang kesehatan tetapi juga tidak bisa menjadikan istrinya hamil. Karena Allah Rabbul Alamin takdirkan itu mandul kan itu. Maka Allah Rabbul Alamin berkehendak memberikan apa? Memberikan anak kepada siapa yang dikehendakinya, laki-laki dan perempuan, atau Allah juga berkehendak kepada memberikan kepada pasangan itu hanya laki-laki saja, anak-anaknya, ataupun perempuan saja. Bahkan Allah juga berkehendak kepada siapa yang diinginkan menjadi apa? Menjadi akimah, yaitu apa? Mandul. Maka semuanya itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah sekarang orang yang ahli di bidang ekonomi kemudian kehidupannya, usahanya gagal? Banyak ya, ahli ekonomi, tetapi di dalam urusan mencari rezeki, masya Allah rumit gitu ya. Bekerja ini gagal, dagang ini rugi, kemudian ini dan itu rugi. Itu menunjukkan bahwasanya semuanya itu murni, yaitu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang terkait dengan Al-Malik tadi, yaitu perkara yang kedua tadi. Itu apa? Semua
makhluk itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Al-Malik, yaitu seorang ataupun yang merajai, ya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan juga apa yang ada di antara keduanya, yang mengurusi rezekinya dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan Al-Malik tadi, yaitu apa? As-salis anna lahu at-tadbirat an-nafidah. Sesungguhnya bagi Allah Rabbul Alamin itu tadbirat, yang mengelola, yang mengurusi, ya, an-nafidah, yang berlangsung gitu ya, mengurusi tentang kehidupan hamba, mengurusi tentang kematian hamba, mengurusi ini dan itu, ya, yang terkait dengan para makhluknya. Itu Allah Rabbul Alamin, ya, seorang raja tadi. Yaqdi fi mulkihi bima yasha. Allah Rabbul Alamin menetapkan, memutuskan, ya, di dalam kerajaannya bima yasha, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa yahkumu fihi bima yurid, dan Allah Rabbul Alamin menghukumi di dalam kerajaannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perhatikan hukum bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya bagaimana, ya. Hukum bagi orang yang transgender, apa namanya, mengganti kelamin, laki-laki berubah menjadi perempuan, perempuan berubah menjadi laki-laki, maka Allah menghukumi mereka dengan siksa yang teramat dahsyat. Allah melaknat mereka dan lain sebagainya, ya. Kemudian Allah juga memberikan hukuman ataupun menghukumi bagi mereka yang mengamalkan sebuah kebaikan, maka Allah akan melipatkan atau membalasnya dengan 10 kebaikan. Dan itu adalah hukum Allah Rabbul Alamin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin, ya. Contoh juga hukum bagi para wanita untuk menutup auratnya, ya, itu hukum. Para wanita diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk betah di rumah-rumahnya, ya, itu hukum ketetapan Allah Rabbul Alamin, ya. Maka di situ adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat apa yang telah Allah, ya, tetapkan atau syariatkan, ya. Allah menetapkan hukum ini dan itu semuanya yaitu penuh dengan kemaslahatan bagi makhluknya. La rada liqada'ihi wa la mu'akkiba li hukmi. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang sanggup menolak ketetapan Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah Rabbul Alamin menetapkan seorang hamba itu menjadi orang yang mulia, memiliki derajat yang agung, memiliki kedudukan yang tinggi, adakah yang menolak? Adakah yang mampu menolaknya? Tidak ada yang sanggup menolaknya. Wala mu'akkiba li hukmi, dan tidak ada yang sanggup yaitu menolak daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Barang siapa yang menerjang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demikian dan demikian, ya. Lahul hukmu fihi taqdiran wa syara'an wa jazaan. Maka Allah Rabbul Alamin memiliki hukum yang di dalamnya itu ada apa? Takdir, yaitu ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syara'an, dan juga apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jazaan, dan juga ada balasan, ya, balasan. Allah akan membalas orang yang melakukan kebaikan dengan, ya, dijanjikan oleh Allah Rabbul Alamin berupa surganya, dan Allah yang akan membalas orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari kalangan daripada orang-orang yang beriman itu tahta masyiatillah, kalau di bawah syirik, ya, insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Jika Allah menghendakinya maka Allah mengampuninya, dan jika Allah menghendaki, ya, tidak menghendaki untuk mengampuni, maka Allah akan menyiksanya. Itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum Allah juga terkait daripada apa tadi? Takdiran wa syara'an wa jazaan. Yang pertama, ini terkait dengan apa namanya tadi, hukum, ya, hukum Allah tadi apa? Takdiran, syara'an, dan jazaan,
Ya, tadi permasalahan al-malik tadi terkait tiga perkara sudah selesai. Yang pertama annalahu tadbirat an-nafidah, yang ketiga maksudnya. Kemudian yang kedua yaitu apa tadi? Bahwasanya semua makhluk itu adalah hamba Allah Rabbul Alamin. Dan yang pertama tadi adalah bahwasanya penetapan pada sifat al-malik ya bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan sifat yang agung dan lain sebagainya tadi. Ya, sekarang pembahasannya tentang al-hukmu fihi taqdiran wa syar'an wa jazaan. Apa maksudnya? Yang pertama, falahul ahkamul qadariyah. Ya, milik Allah itu hukum-hukum qadariyah. Ada hukum syar'iyah, ada hukum qadariyah. Haitsu jaratil aqdaru kulluha, di mana takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah itu berjalan, semuanya berjalan. Wal ijad, dan Allah yang mengadakan. Wal i'dad, dan Allah yang menyediakan. Wal ihya, dan Allah yang menghidupkan. Wal imatah, dan Allah yang mematikan. Wa ghairi dzalika ala muqtada qadaihi wa qadrihi, dan selain daripada itu semuanya itu sesuai dengan muqtada, yaitu yang dituntut daripada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan juga takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal saja seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi orang yang sukses, misalkan dalam apa ya, dalam sisi keilmuannya, syar'inya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan ya takdir yang telah ditetapkannya itu. Walaupun ya, misalkan saja seseorang itu di awalnya dia nggak peduli dengan ilmu agama, ya, kemudian dia keluar daripada kampungnya ke kota misalkan, kemudian dia sholat di sebuah masjid, mendengarkan kajian-kajian sunnah, kemudian tergeraklah hatinya untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari daripada ilmu syar'i, kemudian dia tekad ya untuk mempelajari ilmu syar'i tersebut ya ke ma'had-ma'had yang menerimanya, ya, kemudian jadilah dia seorang yang alim ya dengan menuntut ilmu syar'i itu dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjalankan semuanya itu adalah Allah Rabbul Alamin bi taqdiran minallahi tabaraka wa taala. Itu pula ya terkadang membuat kita sadar bahwasanya segala sesuatu itu memang ya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada keluarga misalkan, ya, keluarga itu terdiri pada suami istri kemudian memiliki 5 anak kemudian kalau Allah Rabbul Alamin takdirkan ya di antara keluarga itu ada yang hidup ya dan juga ada yang mati ketika itu, maka ada saja jalannya Allah menjalankan takdir itu. Mungkin yang 3 itu keluar ya kemudian menjemput ajalnya, ya, entah jatuh, entah tabrakan dan lain sebagainya. Dan yang 3 misalkan aja, yang 3 yang di rumah atau yang 4 di rumah tadi, ya, maka dia tidak mendapatkan musibah tersebut. Dan itu merupakan apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala menjalankan takdir, ya, menjalankan takdir bagi hamba-hambanya. Ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan. Ada orang yang dulunya sukses kemudian jatuh bangkrut. Ada orang yang dulunya miskin tidak memiliki apa-apa kemudian sukses menjadi ya seorang yang kaya raya. Itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah yang menjalankan takdir tersebut. Jadi tadi falahul ahkamul qadariyah. Kemudian yang kedua, walahul ahkamus syar'iyyah haitsu arsala rusulah. Ya. Hukum-hukum syar'i di mana Allah Rabbul Alamin mengutus para utusannya, ya, wa anzala kutubah, dan juga menurunkan kitab-kitabnya, wa syara'a syara'i'ah, dan juga Allah mensyariatkan syariat-syariatnya, wa khalaqal khalqa li hadzal hukmi, dan Allah menciptakan makhluk untuk yaitu hukum ini, yaitu apa? Ahkamus syar'iyyah. Ya, apa perbedaan daripada ahkamul qadariyah dan juga al-ahkamus syar'iyyah? Kalau al-ahkamus syar'iyyah itu kalau orang melakukannya ya kemudian memperolehnya maka itu mulia. Itu namanya ahkamus syar'iyyah. Contohnya bagaimana? Orang yang menjalankan syariat Islam, sholat misalkan, maka itu dia akan mendapatkan kebaikan, yaitu balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ahkamul qadariyah, contohnya bagaimana? Seseorang
ya tentang permasalahan kematian. Ya, orang itu mau mati di kasurnya misalkan, atau mati dia tertabrak dan lain sebagainya, itu adalah qadariyah. Ya, hukum qadariyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hal tersebut ya itu tidak menjadi sebuah kebaikan bagi dirinya. Ya. Tetapi beda dengan ahkam syar'iyyah. Kalau orang itu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahkamus syar'iyyah. Orang yang menjalankan perintah ketaatan dan orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan thawaban 'indallah. Ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqal khalqa lihadzal hukm, dan Allah menciptakan makhluknya lihadzal hukm, untuk apa? Yaitu ahkamu asy-syar'iyyah. Maksudnya adalah menjalankan daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amarahum ayyamshu ala hukmihi fi aqaidihim wa ahlakihim wa aqwalihim wa af'alihim wa dhahirihim wa batinihim. Dan Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk berjalan di atas hukumnya. Hukum apa tadi? Hukum syar'iyyah. Ya, baik di dalam keyakinan mereka, akhlak mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka, ya, baik yang nampak maupun yang batin, ya, amalan dohir maupun amalan yang batin, maka itu harus sesuai dengan ahkamus syar'iyyah, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahahum an mujawazati hadzal hukmi syar'i, dan Allah melarang apa? Untuk melampaui daripada hukum syar'i ini. Maksudnya adalah menerjang daripada hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, itu yang ketiga daripada ahkam, ya, ahkamullah tadi. Yang pertama tadi apa? Yaitu ahkamul qadariyah. Kemudian yang kedua adalah ahkamus syar'iyyah, dan yang ketiga adalah ahkamul jazaiyah, yaitu hukum-hukum tentang balasan. Ya. Wa hiyal jazaa'u 'alal a'mali khairiha wa syarriha. Itu apa? Balasan dari amal-amal hamba yang baik maupun yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Barang siapa, ya, yang dia beramal dengan kebaikan walaupun kecil, ya, maka dia akan melihatnya, mendapatkannya balasannya nanti di yaumil qiyamah. Begitu pula sebaliknya, kalau dia berbuat keburukan walaupun sekecil dzarrah, ya, maka dia juga akan mendapatkan, melihat, ya, daripada balasan hukumannya. Fid dunya wal akhirah, baik balasan di dunia maupun di akhirat. Wa isabatit ta'iin, dan juga balasan, ya, thawab bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat itu balasannya apa sih? Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu balasannya adalah surga. Wa uqubatil asin, dan juga apa? Uqubah, yaitu siksa, ya, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadhil ahkam, dan semua hukum ini tabi'atun li adlihi wa hikmatihi, ya, dan semua hukum-hukum balasan ini adalah mengikuti keadilan Allah Subhanahu wa taala dan juga hikmah Allah Rabbul Alamin. Wa kulluha min ma'ani mulki, dan semuanya tadi, tiga hukum tadi, baik ahkamul qadariyah, ahkamus syar'iyyah maupun ahkamul jazaiyah, itu masuk dalam makna apa? Mulki, yaitu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini secara garis besarnya bahwasanya Al-Malik wal Malik, yang pertama bahwasanya Al-Malik itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 5 tempat. Kemudian Al-Malik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 1 tempat. Ya, kemudian 2 nama ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah itu memiliki kerajaan.
Al-Malik dan Al-Malik tadi. Kemudian Al-Malik itu dikembalikan kepada 3 perkara tadi. Kemudian tentang ahkamul daripada Allah Rabbul Alamin menetapkan hukum-hukum ada 3 juga. Yang pertama tadi apa? Yaitu ahkamul qadariyah, ahkamul syar'iyah, dan juga ahkamul jazaiyah. Ya, sampai di sini semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi daripada apa yang kita kaji. Saya kembalikan kepada MC. Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, apabila Anda memiliki pertanyaan yang Anda sampaikan, dapat Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di nomor 081259521312. Kami ulangi sekali lagi di nomor 081259521312. Baik Ustadz, kita baca pertanyaan pertama yang telah masuk di redaksi kita. Pertanyaan pertama Ustadz, Bismillah, Assalamualaikum, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara puasa Daud? Apakah boleh langsung saja? Dan kalau mau berhenti, apakah bisa langsung berhenti saja? Nah, silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas doanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan walaupun tidak tidak sesuai dengan apa tema kita, tapi tidak mengapa. Ya, semoga pertanyaan ini membuahkan keberkahan bagi kita semuanya, yaitu tentang puasa Daud. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah kita spontan langsung bisa melakukannya? Bisa. Ya, sekarang kita puasa, besok kita tidak puasa, besoknya lagi kita puasa, maka itu boleh. Nah, boleh kita menghentikannya? Boleh. Ya. Karena apa? Karena amalan nawafil. Ya, puasa Daud itu kan puasa sunnah. Amalan sunnah yang bukan fardu itu yang menetapkan adalah diri kita. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu orang ya yang dia itu mengamalkan amalan sunnah, itu dikatakan Rasulullah amiru nafsihi, yaitu yang menetapkan, yang memutuskan untuk melakukan dan tidak, itu ada dirinya. Insa'a soma wa insa'a aftara. Ya, jikalau dia itu berkehendak untuk puasa, silakan tafadhol. Ya, boleh gitu. Tetapi jika dia tidak berkehendak untuk puasa, maka boleh baginya tidak berpuasa. Ya, itu dalam sebuah hadis yang sahih, ya, yang termuat dalam Sahihul Jami, disahihkan oleh Syekh Albani. Kalau nggak salah yang meriwayatkan adalah Imam Tirmidzi, insyaallah ya, Imam Tirmidzi, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihul Jami. Ya, maka penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan jikalau Anda menginginkan untuk puasa Daud, maka silahkan besok mulai puasa Daud, kemudian besok pada hari Sabtu, ya, besok kan Jumat. Ya, kemudian hari Sabtunya tidak puasa, kemudian hari Ahadnya puasa lagi, dan begitu seterusnya. Jika menghendaki untuk menghentikan ya karena suatu permasalahan gitu ya, maka silakan. Ya, kata Rasulullah tadi adalah amiru nafsihi. Seseorang yang berpuasa atau menjalankan amalan sunnah itu terserah dirinya, gak ada kewajiban. Yang menentukan adalah dirinya. Insa'a shoma wa insa'a aftara. Jikalau dia berkehendak maka silakan puasa. Jika dia berkehendak maka boleh baginya untuk berbuka. Barakallahu fiik. Namun Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua Ustaz, bagaimana cara menjadikan agar nama-nama Allah benar-benar meresap dalam hati seperti nama Allah Al-Malik ini? Terkadang kita mengetahui secara teori bahwa kita hamba, butuh kepada Allah dan sebagainya, tapi secara praktek terasa sulit. Maka bagaimana caranya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya ya agar nama-nama Allah Rabbul Alamin Asmaul Husna itu bisa meresap dalam hati dan juga bisa dipraktekkan di dalam kenyataan gitu ya, realita gitu. Yang pertama tentu saja kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama untuk menjaga ataupun
yang pertama itu mempelajari, ya, mengetahui, mempelajari, memahami daripada nama tersebut, ya, bukan hanya sekedar nama dan artinya, tetapi apa yang dikehendaki daripada nama tersebut, ya, karena kita dari awal kemarin itu mempelajari tentang apa, tentang makna, kemudian tentang apa yang terkandung di dalam makna tersebut, kan gitu. Itu yang pertama, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pemahaman kepada kita. Kemudian yang kedua, yaitu kita juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar nama-nama itu betul-betul meresap dalam hati kita. Ya, meresap betul, ya. Setelah kita mengetahui makna, kemudian juga mengetahui apa yang dikehendaki daripada makna tersebut, konsekuensi dan sebagainya. Ya, kita semuanya harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, maka kita setelah mengetahuinya harus bertekad untuk apa? Untuk menjalankan realita tersebut. Kita memang pada awalnya sulit gitu ya, tetapi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, la sahla, tidak ada kecuali kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang sulit kalau Allah Rabbul Alamin memudahkan kepada kita. Ya, kita juga meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk, ya, merealisasikan daripada apa yang dituntut daripada nama-nama tersebut. Ya, contohnya adalah kalau kita memiliki Allah, Tuhan yang Maha Raja di Raja, ya, Raja segala-galanya, berarti kita adalah hamba. Berarti kita harus tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu saja, ya, kita tidak akan pernah mampu menjalankannya hal tersebut, merealisasikan tersebut, ya, yang dituntut daripada nama tersebut atau nama-nama Asmaul Husna secara keseluruhan, kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka la haula wala quwata illa billah. Ya, ketika kita menginginkan, ya, untuk menjalankan ketaatan, yang merealisasikan apa yang dituntut daripada nama-nama tersebut, konsekuensi daripada Asmaul Husna, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, jikalau kita ingin, ya, meninggalkan daripada kemaksiatan misalkan, maka kita pun meminta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah menolong kita untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, ya. Jadi yang pertama, mengilmui, memahami, dan juga mengamalkannya, ya, dengan apa yang dituntut darinya. Itu semuanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hamba yang lemah, ya, yang tidak memiliki daya dan juga kekuatan kecuali daya dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah jika kita tidak full 6 hari puasa sunnah Syawal, atau kita gagal atau tidak berhasil, maka apakah mendapatkan ganjaran berupa diampuni dosa 1 tahun penuh? Jazakumullah khairan. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat konteks daripada hadis tersebut, yaitu Rasulullah SAW, ya, bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, man shoma ramadhana thumma adbahu sittan min Syawal, ya, kemudian dikatakan kana kasiyamid dahr, kan itu. Ini kan di situ ada syaratnya, yaitu apa? Syarat berpuasa 6 hari. Ya. Bagaimana kalau kurang? Kalau kurang berarti nukson, kan gitu, memiliki kekurangan, kan gitu, memiliki kekurangan. Ya, maka dan juga dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Sauban, ya, Maulana Nabi SAW, man shoma sittata ayyam ba'dal fitri, ya, kana tamama as-sanah, kan gitu. Barang siapa yang berpuasa 6 hari, di situ ada syaratnya, ya, ada kuyut, ya, ada taklik, ada keterikatan. Jadi orang itu kalau menginginkan mendapatkan pahala puasa setahun penuh, berarti setelah dia itu berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya 6 hari. Nah, bagaimana yang kurang? Ya, kita berdoa, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, jelas yang mendapatkan kebaikan. Tetapi ya,
untuk mendapatkan ya yaitu pahala puasa setahun penuh itu syaratnya ada dua kan. Yang pertama itu setelah selesai puasa Ramadan. Maknanya puasa Ramadannya selesai. Tidak kurang gitu ya. Kemudian yang kedua ditambah 6 hari di bulan Syawal. Ya. Nah bagaimana kalau misalkan baru 4 hari kemudian nggak bisa melanjutkannya? Ya kalau niatnya dia menginginkan 6 hari tiba-tiba sakit dan sebagainya. Insya Allah mendapatkan kemuliaan, keutamaan dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas niatnya yang baik. Tetapi kalau kita melihat daripada apa yang disabdakan Rasulullah SAW tadi, itu memiliki kekurangan di sini. Ya, karena Rasulullah menyatakan apa? Sittan min Syawal, sittata ayyamin min Syawal kan itu. Bagaimana kalau baru dapat 4, ya, dapat 5, ya. Maka di sini kita merenungkan wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mau menjalankan puasa Syawal, memang itu adalah tidak ada kewajiban untuk melakukan di awal gitu, nggak ada kan ya, tetapi pelaksananya pada tanggal 2 Syawal sampai berakhirnya pada bulan ini kan gitu ya, bulan Syawal ini ya. Maka di sini menunjukkan walaupun memang tidak ada ketetapan untuk menjalankannya langsung gitu ya di awal-awal gitu, tetapi kita harus tahu bahwasanya syariat kita itu memerintahkan untuk bersegera ya, untuk berlomba-lomba, untuk cepat-cepatan gitu menunaikan daripada amalan-amalan kebajikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran dan juga surah Al-Hadid ya, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-sama'u wal ard, arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin kan gitu. Dalam surah Al-Hadid lain lagi ya, sabiqu ila magfirati min rabbikum. Yang dua ayat ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berlomba-lomba, bersegera ya, musara'ah dan juga musabaqah di dalam permasalahan kebaikan. Jadi jangan sampai kita itu menunda-nunda ya, imannya seperti itu. Apalagi kalau seorang wanita ya, kita nggak tahu kapan datang tamu bulanan gitu. Ya kita sudah prediksi ini dan itu, tetapi tiba-tiba haid ya, datang haid ataupun nifas dan lain sebagainya, maka ini akan membuat kita tidak mendapatkan atau tidak bisa menyempurnakan puasa 6 Syawal tersebut. Intinya kalau kita baru mendapatkan 4 hari kemudian nggak bisa melanjutkan lagi ya, maka yakinlah bahwasanya tetap Allah Rabbul Alamin akan memberikan balasannya. Tetapi bukan berarti yaitu balasan yaitu mendapatkan pahala puasa setahun, tidak. Ya karena ini kurang kan gitu. Kenapa? Karena diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu menjelaskan tentang sabda Rasulullah SAW kasiyamid dahr ya, 6 hari di puasa Syawal ya sebagai pengiring daripada puasa Ramadan. Itu dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil daripada perkataan para ulama, yang dimaksud fa inna ma kasiyamid dahr. Adapun yang dimaksud dengan kasiyamid dahr itu apa? Ya, fa innal hasanata, maka sesungguhnya kebaikan itu bi asri amsaliha ya, sebanding dengan 10 kebaikan. Fa Ramadhanu, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bi asrati ashurin, maka Ramadan sebulan penuh itu sebanding dengan 10 bulan. Ya, sedangkan wasittatu, sedangkan 6 hari di bulan Syawal itu sebanding dengan bisyahrain, ya, dengan 2 bulan. Itu yang dimaksud kasiyamid dahr. Ya, begitu pula Ibnu Rajab menyatakan bahwasanya kalau seorang itu puasa 6 hari di bulan Syawal setelah dia berpuasa 1 bulan Ramadan penuh, maka dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dia menyatakan yaitu yustakmalul biha, yaitu di mana puasa 6 hari tersebut yaitu menyempurnakan yaitu ajra siyamid dahari kullih, yaitu dia itu menyempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal tersebut yaitu pahala puasa setahun penuh. Berarti kalau 4 hari, 3 hari, 2 hari berarti kurang. Tetapi tetap Allah Rabbul Alamin memberikan pahala. Karena Allah berfirman, ya, man jaa'a bil hasanati
falahu asru amsalihah. Barang siapa datang membawa satu kebaikan, maka Allah Rabbul Alamin akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Baik Ustaz, inilah beberapa pertanyaan yang dapat kita baca di kesempatan pada malam hari ini. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, demikianlah kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Anda dapat menyimak kajian ini secara rutin di setiap malam Jumat di pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemukan kita di kesempatan-kesempatan berikutnya. Akhirnya kami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menikmati program-program kami berikutnya. Akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.